Baiklah sobat-sobatnya, bagi teman-teman yang saat ini sedang melakukan pemberkasan maupun juga pengisian DRH, pada video ini kita akan berbagi pengalaman cara baru mengisi DRH P3K khususnya di riwayat pendidikan. Dan di sini kita menggunakan aturan terbaru pengisian DRH riwayat pendidikan. Bagaimanakah cara untuk mengedit, kemudian menambah dan juga menghapus. Nah, untuk keperluan usul penetapan nomor induk P3K. Nah, di sini kita mengacu pada buku petunjuk terbaru yaitu pengisian DRH tahun 2023. Bagaimanakah tutorialnya? Silahkan cek video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Ya, mana video ini sekaligus kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari salah satu kawan kita, yaitu dari Ibu Aye. Aye siapa nih? Aye Saurora ya. Yaitu izin bertanya, waktu pendaftaran kemarin saya sudah mengisikan riwayat pendidikan lengkap dari SD sampai dengan S1. Nah, S1-nya itu ada dua, yaitu bahasa Inggris dan juga PGSD. Tapi saya menggunakan untuk melamar guru kelas ya. Ini adalah ijazah yang bahasa Inggris. Nah, sekarang waktu pengisian DRH pendidikan itu sudah otomatis terisi sendiri secara lengkap seperti yang saya isikan waktu pendaftaran. Apakah berarti ijazah yang PGSD itu harus saya hapus atau kita biarkan saja, teman-teman? Oke, di sini kita buka yaitu akun SSC ASN kita ya. Kita ketikkan yaitu sscsnbkn.go.id, kemudian kita login ke akun kita masing-masing. Kemudian kita bisa klik OK. Dan sekali lagi nih, saya ucapkan selamat ya kepada teman-teman yang telah lulus seleksi P3K 2023, baik itu P3K Guru, P3K Kesehatan maupun juga P3K Tenaga Teknis. Nah, setelah kita dinyatakan lulus, ini kan untuk melakukan pengisian DRH, ini kita bisa klik di sini kan, yaitu pengisian daftar riwayat hidup. Dan perbedaan untuk pengisian DRH atau pemberkasan di tahun 2023 dengan di tahun-tahun sebelumnya ini memang ada sedikit yang berbeda. Nah, ketika di sini kita dulu melakukan pendaftaran di SSCSN, itu sekaligus kita diminta untuk melakukan pengisian riwayat pendidikan. Nah, jadi untuk riwayat pendidikan yang ada di tab berapa nih ya? Tab kedua ya. Ini merupakan draft yang kita dapatkan ketika dulu kita sudah melakukan pendaftaran dan mengisi dengan lengkap ya. Nah, selanjutnya pada bagian ini untuk pengisian yaitu SD, SMP, SMA, S1 itu saya rasa sama dengan ketika dulu kita melakukan pendaftaran. Nah, selanjutnya berkaitan dengan yang ditanyakan oleh kawan kita tadi yang di depan, yaitu kalau misalkan kita punya dua ijazah, kemudian kita pakai yang mana? Apakah biarkan saja ataukah kita hapus ataukah kira-kira seperti apa? Nah, lebih jelasnya di sini kita buka dulu untuk buku panduannya. Oke, sekarang kita sudah membuka yaitu buku petunjuk pengisian daftar riwayat hidup di tahun 2023, teman-teman. Kita langsung berfokus pada bagian riwayat pendidikan. Jadi setelah kita melakukan pengisian riwayat perorangan atau data perorangan, maka di sini untuk langkah kedua ya, langkah kedua adalah pengisian riwayat pendidikan. Pada kolom ini peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan juga riwayat kursus ya. Jadi pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul tetapi dapat diubah. Nah, ini perlu kita garis bawahi ya. Jadi di sini di bagian riwayat pendidikan yaitu data riwayat pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan yang ini nanti akan telah otomatis muncul tetapi dapat diubah. Nah, di sini dapat diubah untuk dilengkapi pada kolom-kolom yang masih kosong, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat ini ada dua tombol yaitu tombol di bagian aksi, ini ada tombol ubah, kemudian ada juga tombol hapus. Nah, tentunya sesuai dengan namanya. Kalau misalkan ubah, inilah kalau misalkan kita ingin mengubah isian yang ada di sini. Kalau misalkan tombol hapus, kalau misalkan kita ingin menghapus atau mungkin ingin mengurutkan misalkan, itu kita bisa manfaatkan fitur itu. Dan seperti yang dicontohkan di sini, yaitu apabila ingin mengubah data riwayat pendidikan, kita klik tombol ubah pada riwayat pendidikan yang ingin dihapus. Kemudian silakan ubah data. Kemudian setelah itu kita klik tombol simpan. Jadi setelah kita klik tombol ubah, nanti muncul seperti ini kan. Jadi kita bisa mengubah data-datanya. Jadi meskipun di sini sudah muncul yaitu template ataupun juga isian kita ketika dulu melakukan pendaftaran, di sini kita bisa mengubahnya dengan klik tombol ubah. Nah, di sini tentunya untuk pengisian ini adalah kita pilih jenjang kita, tingkatnya, kemudian jurusannya apa, kemudian nama dan seterusnya ya. Setelah itu kita bisa klik simpan, teman-teman. Dan kemudian terkait tentang yang ditanyakan oleh kawan kita tadi, itu adalah jawabannya ada di sini, yaitu di kolom ini ya.
Nah, perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk mendaftar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi, teman-teman. Nah, di sini dicontohkan seperti ini. Misalkan pendidikan yang digunakan untuk melamar itu adalah S1 Sistem Informasi. Lalu peserta ingin menambahkan pendidikan S2. Misalkan ketika dulu saya melakukan pendaftaran ya, saya menggunakan ijazah S1 nih. Nah, kemudian saya mendaftar dengan ijazah S1 ini. Kemudian yang saya daftar itulah formasinya P3K Guru. Nah, formasi P3K Guru itu kan yang dipersyaratkan ijazah S1 kan. Nah, padahal ketika saya melakukan pendaftaran, ini saya itu sudah 2 tahun itu mengikuti pendidikan, yaitu kuliah pasca sarjana misalkan. Nah, ketika saya mendaftar itu menggunakan ijazah S1. Ketika saya lulus, ini ketika melakukan pengisian DRH, ini saya sudah lulus nih, wisuda. Kemudian saya sudah punya ijazah S2 misalkan. Nah, apakah ini bisa ditambahkan? Tentu saja ini tidak bisa ditambahkan. Ini seperti yang dicontohkan di sini ya. Misal pendidikan yang digunakan untuk melamar S1 Sistem Informasi, lalu peserta ingin menambah ijazah S2. Nah, atau mungkin dulu ketika mendaftar itu S1 tapi S2-nya belum tambahkan. Nah, yang kita upload itulah yang S1. Berarti di sini nggak bisa ya kita tambahkan. Nah, pendambahan gagal karena S2 adalah setingkat lebih tinggi daripada S1. Nah, atau jika peserta ini memiliki 2 ijazah ya, 2 degree atau S1, lalu ingin menambahkan pendidikan misal S1 manajemen misalkan. Nah, ini juga akan gagal di input karena tingkat pendidikan setingkat dengan S1 Sistem Informasi yang digunakan untuk melamar. Nah, ini adalah informasinya. Ini adalah kita nggak bisa menambahkan ijazah S2 atau juga ijazah S1 yang setingkat. Yang bisa kita tambahkan itu adalah ijazah S1 yang dulu kita lakukan buat pelamaran ya, yang kita upload. Jadi harus sinkron ya. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini bisa menambahkan ijazah S2, bisa menambahkan ijazah S3, ya mungkin bisa saja. Namun nanti ketika diverifikasi, yang diverifikasi itulah yang ijazah S1 kan. Nah, daripada nanti kita meribet-ribet di belakang, maka sebaiknya yang kita upload, yang kita isikan ya riwayat yang sesuai dengan ijazah yang kita gunakan untuk mendaftar. Nah, kalau misalkan pertanyaan dari kawan kita di tempat tadi, yaitu dulu mendaftar guru kelas itu dengan ijazah S1 Bahasa Inggris. Kemudian di sini telah berhasil dulu mengisahkannya ijazah PGSD juga. Nah, yang kita gunakan, yang kita upload itulah ijazah S1 yang Bahasa Inggris. Berarti yang ijazah PGSD gimana? Kalau misalkan menurut saya, nanti yang diverifikasi ya ijazah yang Bahasa Inggris ini. Sehingga untuk ijazah yang PGSD ini sebaiknya kita hapus, teman-teman. Untuk menghapusnya bagaimana? Untuk menghapusnya ya kita tinggal klik saja tombol hapus ya. Dan untuk menghapusnya teman-teman bisa memanfaatkan fitur tombol hapus ini. Saya tidak akan menghapus dikarenakan daripada nanti saya menginput ulang ya. Jadi seperti itu. Jadi ijazah S1 yang kita gunakan inilah ijazah S1 yang kita upload pada tab unggah dokumen. Itu harus sinkron, teman-teman. Jadi seperti yang ada pada pengumuman di instansi masing-masing, tentunya di sini untuk ijazah ya. Nah, di sini kan sangat jelas sekali kan di pengumuman instansi masing-masing pun juga ditegaskan lagi bahwasannya di sini yang kita upload itulah file scan ijazah pendidikan asli, yaitu yang digunakan untuk melamar formasi CASN. Jadi yang nggak ada kaitannya dengan itu, khususnya yang ijazah S1 ini kita nggak perlu mengisikan ya. Termasuk juga misalkan saya punya ijazah S2 nih, berarti saya nggak bisa kan untuk menambahkan itu. Dan di sini teman-teman harus diingat bahwa seluruh data berkas ini harus asli yang di-scan ya. Jangan sampai kita keliru, ini adalah ijazah yang diupload itu yang apa, kemudian yang transkripnya pun juga demikian. Oke, kira-kira itu teman-teman untuk pertanyaan dari kawan kita untuk cara menghapus, kemudian mengedit, dan juga cara untuk mengisi riwayat pendidikan dengan aturan terbaru. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.